Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Broko Roni dia dapat dikejar oleh Pak Fajar, dan di sini juga baju yang pakai ciput juga dia bisa dilepaskan oleh Pak Fajar. Lalu si Broko Roni juga dia nyuksruk kena kotoran tai sapi. Lalu dari sini Pak Fajar juga langsung memegang punaknya si Broko Roni, dan si Broko Roni dalam batinnya dia ngomong, saya habis kalau ini, saya ketahuan, kata si Broko Roni. Tapi dalam batinnya si Broko Roni, kenapa Pak Fajar tidak mengetahui saya, ada apa ini, kata batinnya si Broko Roni. Lalu di sini dibikin kesempatan oleh si Broko Roni dan dia juga mendorongkan Fajar. Fajar juga langsung nyuksuk di bawah. Lalu si Broko Roni juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dalam batinnya ngomong, siapa yang tadi itu, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Broko Roni juga sampailah ke tempat mobilnya. Lalu di sini dia juga sangat aneh dalam batinnya ngomong, kenapa Fajar tidak bisa mengenali saya, ada apa ini, kata si Broko Roni. Pas dia ngaca di spion mobil dia sangat kaget karena mukanya dia kayak gorila. Di sini juga si Broko Roni juga sangat kaget, tapi dia juga untung dia kena kotoran sapi. Lalu di sisi lain di Sukabumi di sini Pasha sama Jihan juga lagi memasang taruh baru karena yang kemarin terpalnya disobekin oleh si Alia Siatul dan akan menjebak Pasha. Di sini juga si Alia Siatul dia mengasihkan obat ke minumannya Pasha untuk menjebak Pasha supaya dia mengakui kehamilannya bahwa dia sudah melakukan sama si Kehead Kevin. Lalu si Alia Siatul juga sudah mencampurkan obat minuman kena minuman Pasha. Di sini dia juga mengantar makanan ke orang-orang yang memasang taruh. Lalu si Alia Siatul juga dia mengajak Pasha sama Jihan juga untuk makan. Di sini juga Jihan sama Pasha juga dia pada makan, dan terlihat si Alia Siatul juga di air yang sudah dikasih obat oleh si Alia Siatul dikasihkan kepada Pasha, dan mereka juga di sini pada makan. Pasha juga dengan lahapnya dia makan, dia tidak sadar bahwa dia yang akan dijebak oleh si Alia Siatul, dan minuman yang sudah dikasih obat oleh si Alia Siatul diminum oleh Pasha. Lalu pas Pasha minum air itu si Alia Siatul dalam batinnya ngomong, terus minum abisin Pasha, kata si batinnya si Alia Siatul. Di sini si Alia Siatul juga sangat senang dia akan berhasil untuk menjebak Pasha. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana dan Junior lagi memeluk boneka yang dikasih bom oleh si Ketoni suruhan para buana. Lalu Panopal yang ada di rumahnya dia tidak bisa tidur. Dia juga dalam batinnya ngomong, saya harus bagaimana, saya curiga ke boneka itu. Lalu di sini batinnya bahwa Panopal juga dia ingat bahwa pas si Ketoni yang tadi melihatin rumahnya Nana, di situ ada tetangganya yang memakai CCTV. Dia juga langsung pergi ke tetangganya. Lalu di sini Panopal juga dia melihat CCTV tetangganya untuk melihat gerak-geriknya si Ketoni. Di sini Panopal juga dia sangat kaget melihat memang benar boneka itu adalah pemberian si Ketoni yang dititipkan ke tetangga yang akan menyumbang untuk panti asuhan Bu Ani. Di sini Panopal juga kepikiran, dia juga dalam batinnya dia ngomong, itu berarti boneka itu sangat bahaya, kata batinnya Panopal, saya harus cepat-cepat pergi ke kontrakannya Nana. Singkat cerita di sini Panopal juga dia bilang terima kasih ke tetangganya sudah diperbolehkan melihat CCTV. Di sini juga Panopal juga sampailah ke depan pintu kontrakannya Nana, dia juga langsung menggedor-gedor pintu itu. Lalu Dewa juga dia sangat kaget yang lagi tidur, dan terlihat di sini Panopal juga langsung mengambil HP sambil menggedor-gedor pintu, langsung menelepon Dewa. Lalu Panopal menelepon Dewa, dan Dewa juga di sini pas lagi tidur dia menerima telepon dari Panopal, tapi di Dewa malah dia merejectnya, tidak mengangkatnya. Lalu di sisi lain boneka yang diisi bom juga sudah terus berjalan, dan di sini Panopal juga dalam hatinya, saya tidak bisa panjang lebar ngomong kepada Dewa, saya harus tegas kepada Dewa. Lalu Panopal juga ngomong kepada Dewa, pokoknya kalau nggak dibuka pintu ini saya akan dobrak, kata Panopal kepada Dewa. Dewa juga di sini sangat marah, dia juga nggak banyak basa-basi, dia juga turun dari kamarnya, dari ranjangnya, dan langsung pergi untuk membuka pintu.
Singkat cerita di sini Panopal juga sangat senang karena dewa membuka pintunya, tapi dewa malah marah-marah kepada Panopal dan mencaci maki Panopal. Di sini dewa sudah ngomong kayak gitu kepada Panopal dan terjadi cekcok di depan pintu, tapi Panopal dia tidak bisa dihalangi oleh dewa. Pokoknya saya harus membuang boneka itu karena boneka itu sangat bahaya dewa, kata Panopal kepada dewa. Di sini dewa juga tidak memperbolehkan Panopal masuk ke dalam, tapi Panopal dia juga langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan cucunya sama putrinya karena boneka itu pemberian si Ketoni. Tapi di sini dewa juga heras, dia tidak percaya kepada Panopal dan Panopal juga langsung masuk ke dalam. Langsung dia juga masuk ke kamarnya Nana. Terlihat Nana yang lagi tidur sama Junior dan Junior juga lagi memeluk boneka yang di pemberian si Ketoni yang dikasih bom. Di sini juga Panopal juga mau mengambil boneka itu dan terjadilah rebutan boneka antara Panopal sama dewa kayak anak kecil. Lalu dewa juga langsung didorong oleh Panopal dan Panopal juga berhasil dia membawa boneka itu. Pas di tengah rumah di sini dewa juga masih mengejar Panopal. Pas di luar di sini terjadilah tarik-tarikan boneka Panopal sama dewa kayak bener-bener kayak anak kecil. Lalu Panopal juga tidak banyak basa-basi dia karena waktu sudah berjalan, dia juga langsung mendorongkan dewa dan dewa juga nyuksruk di pojok pintu. Lalu Panopal juga langsung membawa boneka itu dan boneka itu juga langsung dilemparkan dari pagar kontrakannya Nana. Lalu boneka itu juga pas dilemparkan dan jatuh jauh dari kontrakannya Nana. Pas jatuh boneka itu tidak apa-apa. Lalu Nana juga dia sama dewa juga dia ngomong kepada Panopal, itu boneka itu kan nggak apa-apa Panopal, kata Nana. Lalu di sini dewa juga sangat geram dan marah kepada Panopal dan dia juga mencaci maki Panopal. Pas dia lagi memarahin Panopal, tiba-tiba boneka yang dilemparkan oleh Panopal meledak seketika. Pas meledak boneka itu, di sini juga dewa juga melihat dan kaget, sangat kaget benar-benar karena boneka itu benar-benar ada bomnya. Nana juga sampai dia terkejut. Lalu terlihat dewa juga sangat shock, dia juga melihatkan boneka yang meledak itu dan dia juga kepikiran bagaimana kalau itu meledak di kamar saya. Lalu di sini juga Panopal juga sangat marah dan mencaci maki dewa. Lihat kamu dewa, kalau itu meledak di kamar kamu Junior sama istri kamu dan kamu pasti sudah jadi apa? Kamu itu dasar suami tidak punya pikiran, dasar bodoh, kata Panopal. Panopal juga habis-habisan memarahin dewa. Panopal memarahin dewa di sini dia juga sangat geram dan benar-benar marah kepada dewa dan dia juga sudah ngomong kayak gitu dan mencaci maki dewa. Dia juga pergi dari hadapannya dewa sama Nana. Lalu Panopal sudah pergi, di sini terlihat dewa sama Nana juga, terutama dewa dia sambil melihatin boneka masih hidup apinya. Dia juga kepikiran bagaimana kalau meledak tadi di kamar saya, bagaimana saya sama istri saya dan anak saya, apa yang terjadi, kata batinnya dewa. Untuk Panopal dia berhasil mengambil boneka itu. Di sini dalam batinnya dewa dia merasa bersalah. Apa benar kata Panopal, saya itu suami yang tidak berguna, tidak bisa menjaga istri dan anaknya, kata batinnya dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.